Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa nas'alullaha an yamunna alaina bil ilmi nafi' wal amali shalih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al ikhlasa fi aqwalin wa a'mal. Allahumma amin. Amma ba'd. Nuwasilu darsana bi qiraati matnil bina wal asas fi ilmi sarfi. Wa qad akhadna al-kalam an mabadi'il asyarah min hadzal fan. Insyaallah hari ini kita lanjutkan pembahasan atau bacaan kitab kita mengenai matan al-bina wal asas fi ilmi sarfi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai mabadi asyarah pada ilmu saraf. Sekarang kita akan masuk ke kitab Matnul Bina wal Asas fi Ilmi Sarf. Tapi yang pertama, kitab ini Matnul Bina wal Asas fi Ilmi Sarf. Kitab ini diperselisihkan siapa penulisnya karena tidak ada riwayat yang sahih mengenai siapa yang menulis kitab ini. Sebagian menisbatkan kitab ini ke Al-Imam Az-Zanjani dan sebagian lagi tidak menuliskan siapa penulis dari kitab ini. Lalu pertanyaannya, apakah mempelajari sebuah kitab yang tidak dikenal penulisnya, tidak diketahui siapa penulisnya, itu bermasalah? Atau dengan kata lain, bolehkah kita belajar menggunakan kitab yang tidak diketahui siapa penulisnya? Nah, kira-kira boleh atau enggak? Maka jawabannya tergantung dengan ilmu yang sedang kita pelajari. Apakah ilmu yang kita pelajari ilmu nakli atau ilmu akli? Apakah ilmu yang kita pelajari sifatnya nukilan-nukilan atau sifatnya pengolahan akal? Kalau sifatnya pengolahan akal, maka ketidakjelasan atau tidak diketahui penulisnya dalam sebuah ilmu tidak masalah. Seperti kita mau belajar matematika pakai buku cetakan, kalau zaman dulu ada cetakan Erlangga, cetakan Yudhistira, kita nggak tahu siapa penulisnya. Tapi yang dibahas di dalamnya adalah ilmu akli. 1+1 sama dengan 2. Kita mau pindah ke buku yang lain juga 1+1 sama dengan 2. Mau pindah ke negara yang lain 1+1 sama dengan 2. Tidak ada yang berbeda. Maka untuk yang seperti ini tidak masalah kalau tidak diketahui penulisnya. Adapun untuk ilmu yang sifatnya nakli, nukilan, maka ini bermasalah atau memiliki mudarat jika tidak diketahui siapa penulisnya. Maka dari itu perlu dicek kredibilitasnya, siapakah yang menulis buku ini atau dari siapa sumber ilmu yang kita dapatkan. Nah, pertanyaannya, apakah ilmu sorof ini termasuk dari ilmu nakli atau ilmu akli? Ilmu sorof adalah ilmu bahasa. Kalau bahasa berarti sifatnya juga nukilan dari orang Arab, dari lisan ke lisan sampai kepada kita. Loh, berarti kalau nukilan tidak boleh dong. Kenapa kita pelajari? Nah, karena matan ini, Matlub bin Nawal Asas, sudah ditelaah oleh banyak ulama dan diterima di kalangan para ulama. Sehingga meskipun tidak diketahui siapa penulisnya, tapi karena sudah diterima oleh para ulama dan banyak ulama yang perhatikan pada kitab ini, pada matan ini, maka tidak mengapa kita mempelajarinya. Sekaligus ini menjadi bukti keikhlasan dari sang penulis. Beliau tidak menyebutkan namanya, tetapi kitabnya tersebar sampai hari ini masih kita baca. Baik, selanjutnya kata matnul bina wal asas. Apa itu matan? Apa itu matan? Sebagian memberikan ta'rif pada matan.
ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Yang sedikit lafaznya tapi banyak sekali maknanya. Jadi kalau lihat kitabnya itu tipis, bahasanya ringkas sedikit-sedikit. Tapi dari yang ringkas itu bisa menelurkan makna yang begitu banyak. Buktinya dari matan ini nanti akan lahir turunannya yang menjelaskan matan, yaitu syarah. Syarah ini nanti akan menjelaskan kata per kata yang ada di matan. Nanti cara menuliskan syarah ada beberapa macam, ada metode yang dibaca, ada yang segala macam di sini bahasannya. Nanti setelah syarah masih ada yang lebih luas lagi, yaitu hasyiah. Hasyiah ini dia akan memberikan komentar dari syarah matan tersebut. Nah, dengan mengetahui ini akan membantu kita dalam belajar. Jadi ketika kita masuk ke cabang ilmu baru, maka kita mulai dari matan yang paling kecil. Kalau matanya sudah kita kuasai, bisa baca syarah dari matan tersebut. Untuk yang ingin mutakhasis, silahkan baca hasyiah dari syarah matan tersebut sebagai pelengkap. Terus seperti itu di berbagai fan ilmu yang sedang kita pelajari. Nah, dengan cara belajar seperti ini, insya Allah maklumat kita akan tersusun rapih dan menjadi keilmuan yang rosih, yang kuat. Jadi jangan pertama kali beli kitab atau baca kitab, baru pertama kali belajar fikih Syafi'i misalnya. Habis belajar matan Mukhtasar Latif, tiba-tiba langsung masuk ke hasyiah I'anatul Thalibin. Insya Allah bukannya paham malah pusing. Jadi step by stepnya seperti itu. Nah, jadi matan ini ringkas. Matnul bina wal asas, al bina wal asas wal wazan. Bangunan katanya atau wazannya. Asas fondasi. Fi ilmi tasrif sudah kita jelaskan mengenai makna tasrif di pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk ke matan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Bada al-mu'allifu bi basmalah. Baik, di awal matan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Penggunaan lafaz basmalah ini berdasarkan atau memiliki 5 alasan. Mengapa penulis matan ini menggunakan basmalah di awal matannya? Karena jawabannya karena ada 5 alasan. Alasan yang pertama, mengikuti kitabullah, mengikuti Al-Quran. Nah, Al-Quran awal katanya dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang kedua, mengikuti sunnatur Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam al-af'aliyah, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memulai surat-suratnya dengan menggunakan basmalah. Alasan yang ketiga, tabarrukan bismillah, untuk bertabaruk mengharap keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iktidaan li ahli ilm, mengikuti metodenya para ulama, para ahli ilmu, karena kebanyakan ulama mengawali kitabnya dengan basmalah. Yang terakhir, mengikuti sunnatil anbiya, iktidaan li sunnatil anbiya, mengikuti sunnah-sunnah nabi yang lain. Kemudian di antara yang disarankan para ulama ketika kita mensyarah atau menjelaskan lafaz basmalah pada cabang ilmu tertentu, maka kita menjelaskan yang sesuai dengan kaitan ilmu tersebut. Misalnya, kalau sedang belajar nahwu, ketika menjelaskan basmalah maka kita jelaskan baknya di sini maknanya apa. Lalu lafzul jalalah kedudukannya sebagai apa. Ar-Rahman, Ar-Rahim kedudukannya sebagai apa. Wajah i'rabnya ada berapa macam. Ini kalau berdasarkan nahwu.
Kalau sedang mempelajari hadis, kita jelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan penggunaan basmalah sebagai pembuka kitab. Lalu kita membandingkan misalnya antara hadis yang menggunakan basmalah di awal dengan hamdalah di awal. Nah, karena sekarang kita sedang mempelajari ilmu sorof, maka yang akan kita bahas dari kata Bismillahirrahmanirrahim adalah yang berkaitan dengan ilmu sorof tersebut. Pertama, huruf jarba tidak kita bahas karena ini bukan bahasan ilmu sorof. Kita belajar di nahwu. Tapi secara ringkas dia memiliki beberapa uh, penjelasan. Ada yang menjadikannya sebagai musahabah, ada yang menjadikannya litabarruk, dan seterusnya. Kemudian kata ismi. Kata ismi di sini, khilaf para ulama, apakah asal katanya dari sumu? Sumu bermakna makanul murtafi, tempat yang tinggi, atau dari wasama, yang artinya alamah, tanda. Jadi ulama ada khilaf dari kata ismi di sini. Apakah dia diambil dari akar kata sumu, yang artinya tempat yang tinggi, karena nama Allah adalah sesuatu yang tinggi kedudukannya. Ada juga yang mengatakan ini diambil dari wasama, yang artinya alamah, tanda. Lalu terjadi proses i'lal. Nanti kita akan belajar di kitab sorof yang lebih luas dari mata bina. Dari sumu, dibuang wawunya, lalu masuk dengan hamzatul wasal sehingga menjadi ismi. Yang wasama, hamzatul wasal, wawunya diganti menjadi hamzatul wasal. Itu asal kata dari ismi. Lalu lafzul jalalah Allah, ini juga khilaf antara ulama, apakah asal katanya dari laha yaluhu, dari laha yaluhu, atau dari walaha yalihu. Ini juga merupakan khilaf para ulama. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim, kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua kata ini dari satu akar kata yang sama, yaitu rohima yarhamu. Dari rohima yarhamu. Perbedaannya, kata Ar-Rahman, karena ada perbedaan lafaz di sini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman wazannya fa'lan. Ar-Rahim wazannya fa'il. Ada perbedaan lafaz di sini. Sebagaimana kita pelajari kemarin di Mabadi'ul Asyarah, ilmu sorof ini merupakan perubahan sigoh, perubahan lafaz, yang mana tujuannya adalah mendapatkan makna yang diinginkan. Kalau tidak dengan perubahan tersebut, maka maknanya tidak tercapai. Kita lihat di sini dari kata rahimayarhamu, dia menjadi dua sigoh yang berbeda. Yang pertama ar-Rahman, sifah musyabbahah, ala wazni fa'lan. Yang selanjutnya ar-Rahim, sigoh mubalaghah, ala wazni fa'il. Dijelaskan para ulama, makna ar-Rahman, dia adalah al-mun'im bijala ilminam. Dia yang memberikan nikmat secara umum. Ar-Rahim al-mun'imu bidaqaiqin ni'am. Dia yang memberi nikmat secara detail, terperinci. Misal, melihat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat. Nah, ini sifatnya umum, semua orang bisa melihat, sebagian besar orang bisa melihat. Tapi dari semua orang yang bisa melihat, ada fulan yang penglihatannya tajam. Ada yang seperti saya penglihatannya kurang, makanya harus pakai kacamata. Nah, ini dari Ar-Rahim, daqaiqun. Ya. Ini perbedaannya. Adapun kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tafsirnya tidak hanya ini. Ada banyak tafsir yang lain yang tidak bertentangan, tapi saling melengkapi. Jadi kita tidak berpanjang-panjang di situ, supaya bisa menyelesaikan kitab ini tanpa berlarut-larut. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam.
anna abwabat tasrifi khamsatun wa salasuna baban. Kemudian i'lam anna abwabat tasrif khamsatun wa salasuna baban. Ketahuilah bahwasanya bab-bab pada ilmu tasrif ada 35 bab. Kata i'lam di sini. Kata i'lam menunjukkan bahwa yang datang setelah kata i'lam adalah sesuatu yang punya kepentingan yang sangat penting. Maka kata i'lam di sini didatangkan untuk tanbih, untuk mendapatkan perhatian dari pendengar atau pembaca. Supaya pembaca ini kembali konsentrasi bahwasanya yang sedang akan dia baca itu sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang berikutnya, i'lam di sini fi'il amr untuk mukhatab wahid, untuk satu orang saja. Padahal kitab ini kan tentu seorang ulama ketika menuliskan kitabnya, harapannya yang baca bukan cuma satu orang. Tapi kenapa yang digunakan di sini i'lam bukan i'lamu? Ini untuk menunjukkan umum. Seolah-olah semua yang membaca ini dijadikan lawan bicaranya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata i'lam lebih tepat digunakan dibandingkan dengan kata ifham. Meskipun keduanya memiliki persamaan sekilas antara ilm dengan paham, tapi kata i'lam lebih tepat digunakan dibandingkan dengan kata ifham. Apa alasannya? Karena kata ifham atau fahmun ini dia harus didahului dengan kalam. Harus didahului dengan sebuah kalimat. Makanya kalau kita perhatikan banyak guru-guru kita, masyayikh kita habis ngajar fahimtum, fahimtum. Karena setelah dijelaskan, sudah jelaskan ke sana kemari, baru setelahnya fahimtum. Ditanya, paham belum? Karena fahima atau fahmun ini harus didahului dengan sebelumnya oleh kalam. Sedangkan di sini i'lam diletakkan di awal, belum didahului oleh penjelasan apapun. Maka dari itu lafaz i'lam lebih tepat digunakan dibandingkan dengan ifham. Meskipun sekilas maknanya sama. Kemudian anna abwab tasrif. Abwab jamak dari bab. Abwab tasrif khamsatun wa salasuna baban. Penyebutan 35 ini bukan berarti hanya ada 35 yang disepakati oleh seluruh ulama sorof, tidak. Akan tetapi 35 ini adalah batasan yang diberikan oleh penulis. Loh, kenapa beliau membatasi menjadi 35? Karena ini bentuk istihad beliau melihat dari jumlah kata atau kata-kata yang banyak digunakan, ketika dikelompokkan, maka totalnya menjadi 35. Nah, kalau begitu kenapa bisa beda antara satu ulama dengan ulama yang lain? Nanti bedanya ada ulama yang menganggap sebuah wazan ini tidak perlu dijadikan bab karena sedikitnya kata yang dibangun di atas wazan tersebut, sehingga tidak perlu bab baru. Atau ada yang nanti bab-bab mulhak, sebagian ulama tidak menjadikan mulhak tersebut bab tersendiri. Maka nanti jadinya bisa berbeda-beda jumlahnya. Tapi ala kulihal, pembahasan jumlahnya ini bukan sesuatu yang sangat bermasalah. Jadi perbedaan antar ulama di 35 ini, ada yang 35, ada yang 38, itu bukan masalah. Karena nanti yang berbeda itu wazannya mirip-mirip. Atau bisa dikelompokkan ke satu sama lainnya. Jadi hanya masalah pengelompokan atau pengklasifikasian saja. Taib sittatun minha lis-sulasiyil mujarrad. 6 diantaranya, diantara yang 35 bab tadi, lis-sulasiyil mujarrad, untuk fi'il sulasi al-mujarrad. Taib. Apa itu sulasil mujarrad? Jadi yang pertama, fi'il ditinjau dari jumlah hurufnya. Fi'il ditinjau dari jumlah hurufnya. Terbagi menjadi sulasi, rubai, khumasi, dan sudasi. Ini kalau fi'il ditinjau dari jumlah hurufnya saja.
fiil kalau ditinjau dari status hurufnya apakah huruf asli atau huruf ziyadah, maka terbagi menjadi dua, mujarrad dan mazid. Ini penting mengetahui pembagian sebuah pembagian sesuatu itu berdasarkan apa. Jadi ketika kita ingin membagi sesuatu, kita harus tahu dulu ini dibagi berdasarkan apa. Nah, di sini sitatun minha lisulasil mujarrad. Lisulasi ditinjau dari jumlah hurufnya. Al-mujarrad ditinjau dari apakah hurufnya huruf asli atau huruf ziyadah. Karena ini sulasil mujarrad berarti fiil yang hurufnya cuma 3 dan tiga-tiganya huruf asli. Maksudnya seperti itu. Nah, kenapa ini dikedepankan? Karena yang paling banyak dalam bahasa Arab itu sebuah kata dibangun di atas 3 huruf. Maka dijadikan asal fiil. 3 huruf. Sulasil mujarrad. Tadi yang sulasi sudah jelaskan. Al-mujarrad berarti huluwul fi'lil madi an harfi ziyadah. Tidak terdapatnya huruf ziyadah pada fi'il madi. Al-babul awal. Bab yang pertama. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Wazannya fa'ala yaf'ulu. Sebelum ke situ, dalam kata bahasa Arab, dia akan menggunakan wazan, menggunakan timbangan, menggunakan alat ukur yang dijadikan alat ukur mengukur kata-kata yang lain. Apa yang digunakan? Yang digunakan adalah fa'ala. Kata fa'ala. Kenapa yang digunakan kata fa'ala? Kenapa nggak menggunakan kata kataba? Kenapa bukan nasoro? Kenapa bukan jalasa? Kenapa bukan darosa? Kenapa kira-kira? Alasannya karena kata fa'ala adalah kata yang paling umum untuk menggambarkan fi'il. Karena sebagian besar fi'il jika ditarik ke belakang maka akan menunjukkan fa'ala, menunjukkan sebuah pekerjaan. Maka dari itu yang diambil wazan fa'ala. Lalu maksudnya gimana fa'ala ini? Maksudnya nanti dalam sebuah kata bahasa Arab, huruf pertamanya akan ditimbang dengan fa. Namanya fa'ul fi'il. Huruf keduanya akan ditimbang dengan ain. Namanya ainul fi'li. Huruf ketiganya akan ditimbang dengan lam. Lamul fi'li. Jadi, ketika kita menemukan kata dalam bahasa Arab, misalnya doroba, nah, maka akan kita timbang doroba, fa'ul fi'linya yang mana berarti dot, ainul fi'linya yang mana berarti yang ro, lamul fi'linya yang mana berarti yang ba. Nah, kita sesuaikan doroba berarti dia mengikuti wazan fa'ala. Ini sebelum kita masuk mengenai bab yang pertama. Kalau ada yang bingung, langsung tanyakan saja. Tapi kalau sudah pernah belajar ya harap bersabar. Takutnya ada yang belum pernah belajar sorab sama sekali. Baik, kita lanjut. Al-babul awal fa'ala yaf'ulu. Pertanyaan pertama, kenapa yang didahulukan adalah fa'ala? Kenapa bukan fa'ila? Kenapa bukan fa'ula? Tapi kenapa yang didahulukan adalah fa'ala? Apa alasannya? Ada yang mau coba jawab? Baik, alasan yang pertama, fathah adalah harokat yang paling ringan. Maka dari itu dia didahulukan. Fa'ala. Alasan yang kedua, yang paling banyak itu kata dalam bahasa Arab fi'il madinya dalam bentuk fa'ala.
Maka dari itu fa'ala didahulukan dibandingkan dengan fa'ila atau fa'ula. Selanjutnya fa'ala fi'il madi, yaf'ulu fi'il mudhari. Fa'ala fi'il madi, yaf'ulu fi'il mudhari. Fi'il madi, fi'il mudhari udah pada tahu atau ada yang belum tahu? Ada yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali? Atau sudah pernah semua? Sudah Ustaz, Alhamdulillah. Sudah? Yang lain sudah pernah semua ya? Kalau sudah pernah semua berarti kita tidak perlu menjelaskan fi'il madi dan fi'il mudhari. Baik, fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Yaf'ulu perubahannya di sini ada pada ain fi'il yang sebelumnya fathah berubah menjadi dhammah, yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kenapa yang didahulukan adalah yaf'ulu? Kenapa bukan yaf'alu? Katanya tadi fathah harokat yang ringan. Kenapa nggak didahulukan? Dan dia kan nggak berubah, malah enak. Fa'ala yaf'alu. Kenapa yang didahulukan malah yaf'ulu? Nah, jawabannya masih sama. Karena kebanyakan fi'il itu wazannya fa'ala dan yaf'ulu. Lalu kenapa bukan yaf'alu yang didahulukan? Karena fa'ala yaf'alu ini antara ain fi'il pada fi'il madi dengan ain fi'il pada fi'il mudhari itu sama-sama berharokat fathah, tidak ada perubahan. Sedangkan tasrif itu membahas tentang perubahan. Jadi asalnya itu berubah, intiqal asalnya itu ada taghyir. Adapun fa'ala yaf'alu dia tidak ada taghyir, ada mutaghir, tidak ada perubahan. Maka dia diakhirkan dibandingkan dengan fa'ala yaf'alu. Maka dari itu fa'ala yaf'alu yang tidak berubah ini ain fi'ilnya dia disebut dengan syadz, disebut dengan syadz yang tidak berubah ain fi'ilnya. Yang berubah ain fi'ilnya disebut dengan da'amah. Lanjut. Fa'ala yaf'ulu mauzunuhu. Mauzunuhu nasara yansuru. Mauzunuhu. Mauzunuhu ini yang ditimbang, yang diukur. Ini penerapannya, prakteknya. Jadi tadi yang pertama fa'ala yaf'ulu itu teorinya. Nasara yansuru ini prakteknya. Yang mewakili bab fa'ala yaf'ulu itu ada nasara yansuru. Fa'ul fi'linya nun di sini. Nah, ainul fi'linya sod. Lamul fi'linya ro, nasoro. Berubah mudhari'nya menjadi yang suruh. Nasoro yang suruh. Wa alamatuhu tandanya, tanda dari bab ini. Nah, sebelum ke situ. Sebagian ulama dalam kitabnya tidak menyebutkan wazan fa'ala yaf'ulu, tapi langsung ala babi nasoro. Maka kalau kita menemukan di kitab para ulama setelah menemukan atau setelah membaca fi'il lalu disebutkan ala babi nasoro, itu maksudnya berarti dia wazannya nasoro yang suruh. Jadi sebagian ulama tidak menyebutkan wazannya, tapi langsung ala babi nasoro. Wa alamatuhu tandanya an yakuna ainu fi'lihi maftuhan. Tandanya ain fi'ilnya berharokat fathah fil madi ketika dalam fi'il madi. Wa madmuman fil mudhari dan berharokat dhammah ketika di fi'il mudhari. Wa bina'uhu
fiil ini dibangun untuk apa? Konstruksinya untuk apa? Atau dengan kata lain lebih gampangnya fungsinya untuk apa? Yang pertama lita'diyati ghaliban. Lita'diyati ghaliban. Seringnya untuk ta'diyah itu muta'addi. Nanti ada di bawah apa itu muta'addi. Wa qad yakunu laziman dan terkadang lazim. Kan harus tadi. Nanti ada. Misalul muta'addi, contoh fa'ala yaf'ulu yang fungsinya untuk muta'addi atau yang dibangun untuk fi'il muta'addi. Nasara Zaidun Amron. Zaid menolong Amr. Wa mithalul lazimi nahu kharaja Zaidun. Zaid keluar. Ini contoh yang lazim. Apa itu muta'addi dan apa itu lazim? Dijelaskan di bawahnya. Wal muta'addi dan muta'addi huwa ma yatajawazu fi'lal fa'ili ilal maf'uli bihi. Al muta'addi itu yang tidak melewati pekerjaan dari fa'ilnya atau pekerjaan dari yang dilakukan oleh subjeknya. Ilal maf'uli bihi. Maksudnya gimana? Maksud yang pertama, dalam jumlah fi'liyah, hukum asal jumlah fi'liyah itu fi'il, fa'il, lalu maf'ulun bihi. Fi'ilnya, setelah fi'ilnya baru fa'il, setelah fa'il maf'ulun bihi. Ini aslut tartib pada jumlah fi'liyah. Nah, kalau fi'il muta'addi, dia melewati fa'il. Jadi habis fi'il, fa'il. Nah, kalau dia melewati fa'il sampai ke maf'ulun bihi, maka dia muta'addi. Bisa juga dimaknai ketika ditasrif. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, dan seterusnya sampai isim maf'ul. Itu yang lebih dekat pemaknaan yang pertama. Lalu bagaimana cara mengenali fi'il muta'addi? Cara mengenali fi'il muta'addi yang pertama, apabila fi'il tersebut mungkin untuk bersambung dengan domirun nasbi. Apabila fi'il tersebut mungkin untuk bersambung dengan domir nasab. Misalnya tadi, Nasoro Zaidun Amron. Terus kita ganti Amrun Nasorohu Zaidun. Berarti Nasoro di sini fi'il muta'addi karena dia bisa bersambung dengan domir nasab. Di antara tanda yang berikutnya, dia bisa digunakan dalam bentuk isim maf'ul. Mansurun, yang ditolong. Ini juga bisa menjadi tanda kalau dia adalah fi'il muta'addi. Kemudian yang selanjutnya, wal lazimu huwa ma lam yatajawaz fi'lal fa'ili ilal maf'uli bihi bal waqa'a fi nafsihi. Baik. Yang lazim malam yatajawaz fi'lal fa'ili ilal maf'uli bihi, yang tidak melewati fi'il dan fa'ilnya sampai ke maf'ul bihi. Bal waqa'a fi nafsihi, tapi terjadi pada dirinya sendiri itu saja. Nah, ini yang lazim, tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Baik. Di antara cara yang lain untuk mengetahui mana yang fi'il muta'addi, mana yang fi'il lazim, fi'il muta'addi itu biasanya atau kebanyakannya dilakukan oleh sebagian anggota tubuh saja. Adapun lazim biasanya atau seringnya dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Tapi ini ala sabili taglib, kebanyakan, tidak berarti kalau ada yang dilakukan oleh semua tubuh berarti dia pasti lazim. Tidak juga, ini ala sabili taglib. Oh, aliban.
Ini wazan yang pertama atau bab yang pertama. Fa'ala yaf'ulu. Kenapa cuma disebutkan fa'ala yaf'ulu? Kenapa tidak disebutkan masdarnya? Karena para ulama khilaf mengenai masdar di fi'il sulasi mujarrad. Apakah dia samai atau dia qiyasi? Ada yang menyebutkan fi'il sulasi itu masdarnya samai. Jadi tidak mungkin untuk kita kiaskan. Ada juga yang punya pendapat enggak, dia kiasi. Tanpa meninjau apakah kias tersebut digunakan secara luas atau tidak di masyarakat Arab. Ala kulli hal tidak disebutkan di sini untuk mencegah itu keluar dari khilaf tersebut. Maka tidak disebutkan di yang sulasi. Nanti di yang rubai akan atau yang di sulasi mazid akan disebutkan masdarnya. Contoh-contohnya tadi yang pertama ada nasoro. Lalu ada kataba. Kataba jadi apa? Mudhari'nya. Kataba berarti jadi ya tubuh. Lalu ada apa lagi? Dakhola misalnya. Khoroja dan seterusnya. Lanjut ke bab yang kedua. Al-babus tsani fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Bab yang kedua fa'ala yaf'ilu. Ini diletakkan setelah fa'ala yaf'ulu karena jumlah kata yang menggunakan wazan ini lebih sedikit dari fa'ala yaf'ulu. Jadi kedepankan dari fa'ala yaf'alu karena fa'ala yaf'alu tadi syadz menyelisihi kias karena harusnya dia berubah ain fi'ilnya tapi di fa'ala yaf'alu tidak berubah. Maka dari itu fa'ala yaf'ilu dikedepankan. Mauzunuhu doroba yadribu. Tatbiknya atau contoh penerapannya pada kata doroba yadribu. Begitu juga sama seperti Nasoro, ada kalanya para ulama langsung menyebutkan ala babi doroba. Wa alamatuhu tandanya an yakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wa maksuran fil mudhari. Ain fi'ilnya fathah ketika fi'il madi dan kasroh ketika fi'il mudhari. Wa bina'uhu dan dibangun untuk atau konstruksinya untuk lita'diyah ghaliban. Aidan lita'diyati ghaliban. Untuk muta'adi juga seringnya. Wa qad yakunu laziman. Dan terkadang yakunu laziman. Kadang untuk fi'il lazim. Qad di sini yufidu taklil. Yufidu taklil. Memberikan faedah sedikit atau jarang. Taklilnya di sini, jarangnya ini jika dibandingkan dengan yang muta'adi. Maka dia lebih sedikit. Misalul muta'addi nahu doroba zaidun amron. Yadribu zaidun amron. Wa misalul lazim nahu jalasa zaidun. Yajlisu zaidun. Ini insya Allah jelas. Masih gampang insya Allah. Jadi fa'ala yaf'ulu. Yang kedua fa'ala yaf'ilu. Al-babu salif. Fa'ala yaf'alu. Bab yang ketiga ada fa'ala yaf'alu. Nah, ain fi'ilnya tidak berubah fathah ke fathah lagi. Nah, maka dari itu ini disebut syadz. Fi'il ini disebut syadz. Kenapa syadz? Karena ada mutagir. Padahal di ilmu tasrif kita sedang membahas tentang at-taghyir, tapi di sini fa'ala yaf'alu ainnya tidak berubah, maka ini syadz. Mauzunuhu fataha yaftahu. Mauzunuhu fataha yaftahu. Prakteknya pada kata fataha yaftahu. Wa alamatuhu an yakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wal mudhari'i.
an yakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wal mudhari. Ain fi'ilnya baik dalam fi'il madi maupun fi'il mudhari sama-sama berharokat fathah. Bisyart, dengan syarat. Apa itu syarat? Mana syarat? Man ya'rif makna syarat fil fiqh wa fil usul. Ma yalzamu min adamihi ala adam wa la yalzamu min wujudihi al wujud lidzatihi. Apa maksudnya? Contoh, di antara syarat sholat, apa di antara syarat sholat? Suci. Suci, toharoh. Suci. Nah, sekarang kalau ada orang sudah suci, sudah tohir, dia sudah wudhu, apakah melazimkan adanya sholat? Tidak, Ustaz. Tidak ada kelaziman. Boleh saja orang wudhu tapi tidak sholat. Tapi kalau ada orang sholat nggak pakai wudhu, boleh nggak? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Sama di sini. Bisyarti an yakuna ainu fi'lihi aulamuhu wahidan min hurufil halqi. Syaratnya apa? Syaratnya ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya salah satu dari huruf halq. Berarti kalau ada kata dalam bahasa Arab yang ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya salah satu dari huruf halq, maka terpenuhi syaratnya untuk mengikuti wazan fa'ala yaf'alu. Jadi itu yang dimaksud dengan syarat. Apa saja itu huruf halq? Ada 6. Disebutkan di Tuhfatul Atfal. Fahamzun, hamdun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thummal ghainu qa'u. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani. Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ha muhmalatani tanpa titik. Thummal ghainu qa'u. Kemudian huruf ghain dan huruf kha. Kalau ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya salah satu dari 6 huruf ini, maka dia terpenuhi syaratnya untuk ikut wazan fa'ala yaf'alu. Tapi ada kalanya terpenuhi syaratnya tapi tidak mengikuti wazan tersebut. Contoh za'ama. Za'ama tidak menjadi yaz'amu tapi yaz'umu. Contoh lain dakhala. Dakhala ada huruf halaknya kha tapi tidak menjadi yadkhulu, justru menjadi yadkhulu. Itu kenapa? Karena ada kaidah wujudu syarti la yalzamu wujudal masyrut. Atau seperti tarif yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah, kenapa di wazan yang fa'ala yaf'alu ini disebutkan syaratnya sedangkan yang lain tidak? Karena kita sebutkan tadi di awal fa'ala yaf'alu ini syad, menyelisihi asal. Asalnya taghyir. Sesuatu kalau keluar dari asal, maka dia harus ada penyebabnya. Seperti kalau di nahwu, hukum asal isim itu mu'rab. Tapi ada kalanya ada isim yang mabni. Nah, berarti dia keluar dari asal. Maka kita bisa tanya, kenapa dia keluar dari asal? Kita bisa bilang karena dia menyerupai huruf misalnya, dari segi jumlah hurufnya.
Nah, sama seperti ini. Kenapa fa'ala yaf'alu kita sebut menyelisihi asal? Kenapa dia tidak berubah? Karena dia syad. Kenapa dia syad? Karena ain atau lam fiilnya salah satu dari huruf hal. Baik. Lanjut. Wa bina'uhu aidon lita'diyah. Dan dia juga dibangun untuk fi'il muta'adi ghaliban. Wa qad yakunu laziman. Dan terkadang lazim. Misalul muta'addi nahu fataha Zaidun al-baba. Contoh yang muta'addi fataha Zaidun al-baba. Zaid membuka pintu. Wa misalul lazim nahu zahaba Zaidun. Zaid telah pergi. Baik. Al-bab rabi. Sekarang masuk ke wazan yang keempat. Bab yang keempat. Al-babur rabi. Nah, pada bab yang ketiga tadi ada juga yang tidak terpenuhi syaratnya tetapi masuk ke fa'ala yaf'alu, tapi dia sedikit. Karena dia ada dua wajah seperti rokaba yarkabu, ada yang rokana yarkanu apa? Rokana yarkanu tidak ada huruf halaknya tapi dia ikut wazan fa'ala yaf'alu, tapi ini sedikit. Atau ada juga mana'a yamni'u, ada mana'a yamna'u, ada mana'a yamni'u. Ada dua wazan. Tapi itu sedikit, makanya tidak dianggap menjadi kaidah. Al-babur rabi, yang keempat, fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Baik, sekarang ainnya, harokatnya kasroh. Fa'ila yaf'alu. Kenapa fa'ila yaf'alu ini didahulukan dari fa'ula yaf'ulu? Kenapa? Karena fa'ula yaf'ulu dia hanya untuk lazim saja. Sedangkan fa'ila yaf'alu dia bisa untuk muta'alli dan lazim. Yang kedua, fa'ula yaf'ulu dia juga syadz karena tidak ada perubahan ain fiilnya. Maka diakhirkan. Fa'ila yaf'alu mauzunuhu alima ya'lamu. Wa alamatuhu an yakuna ainu fi'lihi maksuran fil madi wa maftuhan fil mudhari. Ini sama seperti yang bab-bab sebelumnya. Ain fi'ilnya kasroh pada saat fi'il madi dan ain fi'ilnya fathah pada saat fi'il mudhari. Wa bina'uhu aidon li ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Sama juga seperti yang sebelumnya. Misalul muta'addi, contoh untuk yang muta'addi, nahwu alima Zaidun al-mas'alata. Wa misalul lazim, nahwu wajila Zaidun. Zaid mengetahui sebuah masalah. Yang pertama, itu yang muta'addi. Wa misalul lazim, nahwu wajila Zaidun. Zaid takut. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Takut, wajilat, takut. Ini yang fa'ila yaf'alu. Kita akan sebutkan dulu sampai akhir wazannya, nanti ada beberapa yang perlu kita kembali ke tabnya masing-masing. Supaya tergambar dulu semua wazan di sulasi mujarrad. Al-babul khamis, yang kelima, fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Ini juga tidak ada perubahan pada ain fi'ilnya. Fa'ula yaf'ulu. Maka dia syadz. Kenapa dia syadz? Nah, dia hanya menunjukkan untuk lazim saja. Yang tanda-tandanya dia hanya untuk menunjukkan lazim saja. Fa'ula yaf'ulu mauzunuhu hasuna yahsunu. Wa alamatuhu an yakuna ainu fi'lihi madmuman fil madi wal mudhari. Baik di fi'il madi maupun fi'il mudhari, maka dia sama-sama berharokat dhammah.
Wa bina'uhu la yakunu illa laziman, dan dia tidak digunakan kecuali untuk yang lazim saja. Contohnya hasuna zaidun. Nah, bahkan fiil-fiil yang lain kalau kita mau ubah menjadi lazim, mau kita jadikan sifat, maka bisa kita ganti ke wazan ini. Ke wazan fa'ula yaf'ulu. Contoh, kata faqiha, ada faqiha, faqoha, ada faquha. Kalau kita sebut faquha, maka menjadi lazim, menjadi sifat lazim, tidak butuh maf'ul bihi. Ini biasanya dijelaskan di awal-awal pelajaran fikih. Contoh lain, jahila. Jahila dia muta'addi karena bisa bersambung dengan dhamirun nasbi, jahilahu. Kalau kita mau ubah menjadi lazim, kita mau bilang fulan jahil tapi pakai fiil, nggak pakai isim, karena kita berharap siapa tahu nanti dia jadi pintar. Bisa kita bilang fulan jahula atau jahula fulan untuk menunjukkan menjadi lazim. Begitu. Al-babus sadis, yang terakhir, yang keenam, al-babus sadis, fa'ila yaf'ilu. Nah, kenapa nggak langsung aja tadi habis fa'ila yaf'alu langsung fa'ila yaf'ilu? Kenapa harus dilengkap pakai fa'ula yaf'ulu? Jawabannya, karena fa'ila yaf'ilu sebagian ulama itu mengatakan wazan ini tidak ada. Di antaranya Zamakhsyari. Zamakhsyari mengatakan tidak ada wazan fa'ila yaf'ilu. Maka dari itu diakhirkan. Karena ada khilaf pendapat di situ. Apakah dia termasuk wazan mujarrad ataukah tidak. Taib. Mauzunuhu, mana tadi? Mauzunuhu hasiba yahsibu. Tatbiknya, prakteknya ada pada kata hasiba yahsibu. Nah, ini perlu diperhatikan. Di wazan fa'ila yaf'ilu dan fa'ila yaf'alu. Wazan fa'ila yaf'ilu ada yang memiliki dua wajah. Ada yang bisa fa'ila yaf'ilu dan di waktu yang bersamaan bisa fa'ila yaf'alu. Contoh kata hasiba di sini. Bisa hasiba yahsibu, bisa hasiba yahsabu. Ada dua wajah. Ada yang cuma satu wajah saja, cuma bisa fa'ila yaf'ilu. Nanti kita akan sebutkan apa-apa saja wazannya. Tapi ala kulli hal, perlu perhatian sekarang. Ada di wazan fa'ila yaf'alu, afwan fa'ila yaf'ilu, ada yang punya dua wajah. Bisa dibaca fa'ila yaf'ilu, bisa dibaca fa'ila yaf'alu. Itu yang pertama. Baik. Alamatuhu an yakuna ainu fi'lihi maksuran fil madi wal mudhari. Ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya sama-sama berharokat kasroh. Apa? Ain fi'ilnya sama-sama berharokat kasroh di madi maupun di mudhari. Wa bina'uhu aidan li ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Mithalul muta'addi nahu hasiba zaidun amran fadilan. Wa mithalul lazim nahwu waritha zaidun. Pada kata waritha zaidun, ini sebagian ulama mengkritik. Kenapa? Karena waritha ini harusnya muta'addi. Di Quran, wa waritha Daud, gimana ayatnya? Wa waritha Sulaiman Daud. Ada kulihat dia muta'addi. Maka di sebagian naskah disebutkan mungkin maksudnya di sini bukan waritha tapi wasiqah. Nah, ini 6 wazan pada bab sulasi mujarrad.
Sekarang kita balik sedikit. Yang pertama ada wazan fa'ala yaf'ulu. Di wazan fa'ala yaf'ulu, kita sekarang posisinya belum tahu nih kata-kata bahasa Arab apa saja yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Ada beberapa hal yang bisa menjadi indikator, bisa menjadi tanda bahwasanya dia mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Yang pertama, apabila ain fiilnya huruf waw. Walaupun nanti ini tatbiknya di fiil yang huruf ilah, ada huruf ilahnya. Seperti qala yaqulu. Maka berarti dia mengikuti wazan fa'ala yaqulu. Yang kedua apabila fiilnya mudha'af tapi dia muta'addi. Fiilnya mudha'af tapi dia muta'addi. Contohnya apa? Contohnya radda yaruddu. Yarudduhu muta'addi. Maka dia menjadi wawnya apa? Ain fiilnya pada saat mudhari dhammah. Tadi yang pertama, kalau dia mudha'af muta'addi. Seperti rodda yaruddu, madda yamuddu. Yang kedua, kalau dia ain fiilnya waw. Seperti contohnya tadi, qala yaqulu. Yang ketiga, kalau lam fiilnya waw. Seperti da'a yada'u. Itu diantara beberapa yang menjadikan atau yang bisa menjadi indikator kalau dia mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Dan ini dijelaskan secara detail di lamiyatil af'al. Yang kedua, wazan fa'ala yaf'ilu. Wazan fa'ala yaf'ilu. Dia juga memiliki beberapa indikator yang membuat ain fi'il mudhari'nya berharokat kasroh yang bisa kita jadikan acuan. Yang pertama, kalau ain fi'ilnya ya, seperti ba'a yabi'u. Yang kedua, kalau lam fi'ilnya ya, seperti roma yarmi. Yang ketiga, kalau fi'ilnya mudha'af tapi lazim. Seperti ronna yarinnu. Yarinnul jaros, bel berdering. Dia lazim. Mudha'af tapi lazim. Farro yafirru, mudha'af tapi lazim. Itu diantara yang bisa jadi indikator kalau dia ain fi'il mudhari'nya kasroh. Selanjutnya kita kembali ke yang terakhir tadi, fa'ila yaf'ilu. Tadi disebutkan pada wazan ini ada yang punya dua wajah. Maksudnya dua wajah bisa dibaca fa'ila yaf'alu. Bisa juga dibaca fa'ila yaf'ilu. Apa saja disebutkan dalam lamiyatul af'al, fiil-fiil yang bisa diwajah tadi. Berkata Ibnu Malik pada lamiyatul af'al, wajhani fihi minahsib ma wagirta wahirta. Wahirtan im baista yaista aulihi yabis wahila. Jadi yang pertama yang punya dua wajah bisa dibaca fa'ila yaf'alu, bisa dibaca fa'ila yaf'ilu. Fiil yang pertama hasiba, bisa hasiba yahsibu, bisa hasiba yahsabu. Bisa hasiba yahsibu, bisa hasiba yahsabu. Baik. Yang kedua,
Wagiro. Bisa wagiro yagiru, bisa wagiro yaugoru. Yang ketiga, wahiro. Ada bisa jadi wahiro yahiru, bisa wahiro yauharu. Yang keempat, naima. Bisa naima yan'amu, bisa naima yan'imu. Ini masih yang bisa dua wajah. Yang kelima, ba'isa. Bisa ba'isa ya ba'asu, ba'isa ya ba'isu. Yang keenam, ya isa. Bisa ya isa yai asu, bisa ya isa yai isu. Yang ketujuh, bisa walaha yalihu, bisa walaha yaulahu. Yang kedelapan, ya bisa. Bisa ya bisa yai bisu atau ya bisa yai basu. Yang kesembilan, wahila. Bisa wahila yahilu atau wahila yauhalu. Ada 9 wazan yang bisa dibaca dua wajah. Adapun yang cuma punya satu wajah saja, cuma bisa dibaca fa'ila yaf'ilu, ada 8. Di bait setelahnya, di lamitul af'al, wa afridil kasrofi maman waris wa wali, warin warikta wa mikta ma wa fikta hula, wa fikta ma wariya, wa fikta ma wariyal muhu ahwiha. Ini yang satu wajah saja, fa'ila yaf'ilu. Yang pertama ada warisa. Warisa yarisu. Tidak ada yaurasu, cuma ada yarisu. Yang kedua waliya yali. Waliya yali. Yang ketiga warima yarimu. Yang keempat wari'a yari'u. Yang kelima wamiqo yamiqu. Yang keenam wafiqo tanpa tasydid, wafiqo yafiqu. Yang ketujuh wafiqo yafiqu. Wafiqo yafiqu. Yang kedelapan waria yari. Yang kedelapan waria yari. Nah, ini terbatas di sini saja. Cuma sedikit. Yang fa'ila yang ilu. Selesai pembahasan sulafi mujarrad. Ada yang mau tanyakan dulu mengenai sulafi mujarrad? Kalau sudah pada pernah belajar bahasa Arab, insya Allah udah pada hafal nih sulafi mujarrad, mudah insya Allah. Min babil mujarrad murojaah. Silakan pada yang mau tanyakan atau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikritisi. Tafadhol. Izin saat anak tanya saat Tafadhol. ini saat gimana cara yang lebih mudah atau sederhana bagi orang-orang yang masih mubtadi atau awal, terutama kalau santri-santri mungkin tingkat MTS, apakah ada misalkan kamusnya sendiri atau kitabnya sendiri yang bisa membedakan langsung muta'adi sama lazim, Ustaz?
Kalau kita buka di kamus, dia akan ada ininya. Contoh penerapannya dalam kalimat. Biasanya akan disebutkan di beberapa kamus itu disebutkan apakah dia sulasi lazim, apakah dia sulasi mutaaddi itu biasanya disebutkan. Gitu. Bisa minta ini saya rekomendasi kamusnya yang jelas baik. Saya lupa. Nanti di cross check dulu ya judulnya apa ya. Saya agak lupa. Bisa Karena ya. sekarang keseringan make aplikasi. Jadi lupa judul-judul kamus. Bisa memudahkan sih sebenarnya aplikasi. Iya makanya kita jadi manja kan. Tapi Bisa. biasanya ada. Nanti di cross check dulu saya agak lupa apa saja kamus yang menjelaskan. Tapi biasanya disebutkan dia sulasi untuk lazim atau muta'addi biasanya disebutkan. Bisa. Sama satu lagi Ustaz, Nah, saya pernah dapat maklumat entah ini di Imla atau di masuknya nahwu atau sorof tentang harokat yang paling kuat Ustaz. iya, Misalkan harokat yang paling kuat. dihamzakan kasroh terus misal iya dihamzakan kasroh kalau misalnya Ustaz ya. Terus kalau yang apakah ada sisi lain atau persepsi lain Ada. misalkan yang kuat di mana harokat apa gitu Ustaz? Nah, asalnya harokat yang paling kuat itu domah. Di bawah domah itu kasroh. Yang paling ringan fathah. Dalilnya pada kata hubun. Ada kata hubun, hibun, dan habun. Ini diambil dari kitab tafsir. Pendapat ini. Hubun artinya cinta. Hidup tanpa cinta itu berat. Silakan tanya yang belum pada menikah. Terus yang kedua itu hibun. Hibun itu kekasih. Hidup tanpa kekasih itu juga berat. Tapi lebih berat lagi hidup nggak punya cinta. Yang ketiga habun. Nah, habun ini biji, biji sawi, biji apa? Ya kita hidup nggak punya biji sawi, nggak punya biji yang lain ya. Nggak punya biji salak ya ringan-ringan aja. Ini hukum asal harokat yang dari yang paling berat dan yang paling ringan. Dan ini akan berlaku nanti ketika kita menggunakan atau menghadapi fiil-fiil yang butuh diiklal. Karena seringkali proses iklal itu berkaitan dengan fikol, dengan beratnya sebuah kata diucapkan. Nah, memahami tingkat beratnya ini bisa berpengaruh. Di ilmu sorof, bahasanya berarti nanti kita akan dimasuk ke wawu dan ya. Jadi yang tadi ini berlaku di wawu dan ya. Begitu. Berarti kalau yang tadi di Hamzah yang paling kuat kasroh benar Ustaz ya? Allah alam saya perlu merujuk lagi ke kitab Imla. Ya, masih ini ingin memastikan tadi kalau yang tadi riset memang doma, pernah dengar juga terus yang kasroh juga kayak gitu. Jadi apakah setiap fan ilmu itu memiliki perspektif sendiri untuk harokat gitu Ustaz? Ya, Ada yang biasanya bilang, ah, bisa begitu. Ada kemungkinan seperti itu. Setiap ilmu ada kaidahnya masing-masing. Tapi biasanya ada juga kaidah yang menjadi asal yang bisa yang dia berlaku di semua fan. Tapi nanti ada yang tidak. Seperti contohnya misalnya kata jama. Jama ya asalnya jama ya lebih dari dua, tiga ke atas. Tapi ilmu waris jama itu dua. Dua itu sudah terhitung jama. Ini menyelisihi yang lain. Jadi memang ada kemungkinan seperti itu juga. Jadi perlu dirujuk ke kitab Imla lagi. nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, ya, kok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Anu Ustaz, Saya tafadhol Ustaz Haji. tadi kan Ya. antum nyebutin di situ Ron Nayarino ya Ustaz. Mm-mm. Tapi Ana juga pernah ngedengar tuh Ron Nayarunu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Apa ada pendapat lain atau gimana Ustaz?
Kalau yang lebih lebih sesuai dengan kaidah, maka yang lebih cocok rona yarin, karena disebutkan tadi yang sudah kita singgung juga di antara dawai al kasroh, di antara yang mengharuskan kasroh yaitu fiil mudhoaf lazim. Rona yarinu dia bermakna lazim di sini. Kecuali kalau rona ya tadi antum rona yarunu atau rona yaronu. Ron Ronaya Runu Ustaz. Rona yarunu kecuali kalau memang ada makna rona yarunu yang bermakna mutaaddi. Nah, untuk mengetahui ini bisa kita cek ke mu'jam. Tapi kalaupun ada itu tidak jadi soal karena dalam bahasa Arab banyak kata dia bisa dibaca dalam beberapa harokat. Jadi nggak cuma satu. Dan biasanya itu akan mengaruhi makna. Nah, tadi yang Anda sebutkan Roma Yarinu, dia yang punya makna berdering. Yang digunakan untuk bel. Berdering ini kan lazim. Dia bukan mutaaddi. Bel berdering. Sudah, kita tidak butuh maf'ul. Nah, ini sesuai dengan kaidah yang disebutkan di lamyatil af'al. Kalau dia fi'il mudho'af lazim, maka dia termasuk dawail kasroh. Jadikan fi'il mudhari'nya kasroh. Adapun yang ronna ya ronu ini bisa kita cek lagi ke mujab, ke kamus. Apakah dia ada atau tidak. Begitu. Bisa dicek di kamus. Ini Anda coba pakai yang pakai HP ya, kamus Al-Ma'ani yang ada ronna yarinmu. Tapi baru satu kamus ini, baru di Al-Ma'ani saja. Berarti untuk makna tetap sama ya Ustaz, antara yang Ronaya Runu sama Ronaya Rindu Ustaz. Nah, ronna yarunu belum ketemu nih. Harusnya kalau dia mau ronna yarunu berarti dia punya makna lain yang mutaaddi, bukan lazim. Kalau yang kita maksud ronna yarinu yang bermakna lazim, berdering, maka dia kasroh, ronna yarinu. Kita cari di kamus yang lain. Belum ada juga yang lain. Masih semuanya ronna yarinu. Belum ada yang ronna yarinu. Nah, karena belum nemu di kamus di Lisanul Arab juga belum ada, belum ketemu ronna yarunu. Di Mukhtar Sahih juga belum ada. Lanjut. Di Mu'jamul Muhit adanya ronna yarinu. Di Mu'jamul Wasit juga sama. Adanya ronna yarinu. Di Mu'jam yang Anda pegang belum ada yang menampilkan ronna yaruno. Allahu a'lam apakah ada atau enggak. Anda belum pernah dengar dan yang dicek barusan ini belum ketemu ronna yaruno. Iya, tapi kan pas kemarin selama anak di pondok tuh, pas kemarin kan anak ngambil kitab dari Gontor Ustaz. Nah, kitab Nahwu Sharafnya tuh bersumber dari sana Ustaz. Nah, kalau untuk pengarangnya Apa nama kitabnya? Coba anak nanti juga bisa anak juga dicek. lupa Ustaz. Ntar mungkin anak cari dulu Ustaz. Type. Bisa Nanti di anak share di grup. boleh buat bahan diskusi. Teman-teman kalau yang punya maklumat mengenai ini juga mau istidrok silahkan mau
nambahin, silahkan barangkali ada yang pernah belajar dan punya maklumat mengenai Rona Yaruno ini. Ustadz Hadi ada maklumat mengenai Rona Yaruno atau enggak sebelumnya? Belum Ustaz. Ustadz Martin Kordowi, Insya Allah. Ustadz Muslim kalau punya maklumat bisa tambahkan. Kalau tidak nanti mungkin bisa di-share di grup uh, Docsly-nya biar jadi bahan diskusi kita insya Allah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan pertemuan hari ini. Pembahasan Sulasi Mujarrad. Pertemuan selanjutnya insya Allah kita masuk ke Sulasi Mazid. Kalau sudah pada pernah menghafal semua, tidak perlu ada setoran hafalan lagi. Kita langsung masuk ke materi saja supaya lebih cepat selesai. Tapi seperti biasa, sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik agar kita terus belajar, mempelajari agama Islam dengan baik dan benar. Allah berikan kita taufik untuk memahami apa yang kita pelajari, mengamalkan apa yang kita pelajari, dan juga mengajarkan apa yang sudah kita pelajari dan kita amalkan. Semoga Allah jaga niat kita dalam belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jaga kita dari niat yang buruk dalam belajar, apapun bentuk keburukannya tersebut. Dan tidak lupa kita mendoakan senantiasa agar Allah senantiasa jaga kaum muslimin, Allah lindungi kaum muslimin, Allah muliakan kaum muslimin, Allah menangkan kaum muslimin, dan Allah hancurkan, Allah hinakan musuh-musuh kaum muslimin dan siapapun yang berada di barisan musuh-musuh kaum muslimin. Semoga Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kerabat terdekat kita agar tidak ada di barisan musuh-musuh kaum muslim. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.